Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat tahun baru. Semoga tahun 2026 ini menjadi awal kebahagiaan, kesuksesan, kebaikan untuk kita semua termasuk jenengan. Ya. Selamat tinggal tahun 2025. Semoga 2025 ini akhir dari segala kesusahan ya. Dan ini menjadi awal untuk kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan. Jadi nanti yang perlu bisa sukses tidak, bahagia tidak, tergantung pada bagaimana kita menjalankan hari-hari ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah hari Sabtu ya, sudah beberapa kali bikin janjian pamitan dengan saya gagal dan akhirnya hari ini. Kebetulan kemarin itu sebenarnya saya memang flu, sakit sudah beberapa seminggu ya, sakit karena capek gitu ya, wira capek dan akhirnya kenalan dulu kenalannya Pak, satu orang satu di potong-potong ya Pak. Oke, kenalan dari Mbak Oti Suhartini. Halo, perkenalkan nama saya Oti Suhartini, usia saya 40 tahun, asal saya Nailan Ponorogo. Nailan, sudah menikah? Sudah menikah, putrane umur 5 tahun. Cita-citanya? Ingin bahagiakan keluarga. Ingin bagian keluarga ya, kesejahteraan keluarga menjadi fondasi utama. Semangat Cayo ya. Oke, dilanjutkan. Halo, perkenalkan nama saya Desti Rahayu dari Grobogan, Jawa Tengah. Umur saya 23 tahun. Sudah menikah? Sudah. Iki Taiwan, mulanya tak jelas-jelasnya Desti Rahayu sudah menikah, punya anak 1. Yang mengantar daftar ke sini suaminya ya teman-teman. Jangan sampai nanti di sana kenal wong lanang bagus, ganteng, ngaku janda. Dan apalagi ngaku tidak dinafkahi dan tidak diurusi. Ini modus teman-teman itu ya. Jangan sampai ya Desti ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini harus tak niati Bismillahirrahmanirrahim untuk kesejahteraan. Cita-cita mau apa, Des? Ya, untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan anak juga dan membantu suami. Oke, siap. Secinta apa kamu sama suamimu? Ya, cinta banget lah nih. Cinta banget. Iya. 5 tahun itu udah melewatin. 5 tahun kok melewati itu, Des. Berarti masih banyak ya, Mi ya? Masih banyak. Jadi masih banyak. Jadi apalagi Taiwan ini benar-benar tidak mudah dilalui, apalagi dengan usia-usiamu yang seperti itu. Ya kadang pernikahan itu goyah mungkin ya karena satu ya mungkin jarak, yang kedua komunikasi yang dibangun kurang bagus, terus kepercayaan yang kurang ya, terus saingan itu tadi loh, karena terus ada peluang yang tadinya leat dong ini terus kamu di sana kenal orang-orang baru yang merasa dekat itu, jadi membuat kamu nyaman dan akhirnya karena nyaman itu singkene memang malih yus yang terlihat buruknya saja. Nanti saya berharap jenengan itu fokus pada kebaikan suami Anda ketika jenengan nanti berada di luar negeri. Oh, suami saya pernah mengantar saya jauh-jauh dari Grobogan ke sini bawa anak. Aku masih ingat sore-sore daftar, mau tanya-tanya dulu. Alah daftar sekalian nggak bawa baju. Ya wes nanti anak tak kasih baju. Masih ingat betul. Jadi nanti ini meja ini bisa menjadi saksi Desti Rahayu. Ojo nganti neng kono Desti Rahayu pasang sasi 5 sasi urung ditusul bojone. Lah kok wis ngene. Oh, tak seneng ya. Jangan ya. Lek kamu pengen sukses harus fokus. Fokus pada tujuan utamamu tadi seperti mensejahterakan keluarga. Pasti salah satunya bekerja ke luar negeri itu selain gaji yang besar, yaitu salah satunya ingin mensejahterakan keluarga. Kalau sampai pengen bantu suamimu, jenengan juga karena anaknya rajin sekolah pondok, pengen suatu saat nanti anaknya pengen sekolah. Nanti anakmu sekolah ke pondok loh, Desti. Bener. Anak itu disekolahkan pondok itu beda dengan anak-anak yang di sekolah luar pondok. Setidaknya pondok itu ditanamkan agama yang kuat pada mereka. Nanti akan bagaimana cara perlakuan orang tua dan lain sebagainya ya. Oke Desti, itu pesan saya untuk kamu ya. Ojo ngene loh ya. Ngono wong lanang bagus-bagus ngono ganteng-ganteng. Nek Taiwan itu wong lanang kaya kuku-kuku, matane sipit-sipit, putih-putih, bagus-bagus, duitnya oke. Taiwan tuh bebas, mau bersenang-senang bebas, mau apa-apa bebas, dasar punya uang, jauh dari suami, jauh dari anak. Si biasa neng omah kudu ngurusi anak, neng kono malih menjaga bekerja di Taiwan itu sebenarnya yang berat bukan pekerjaannya, tapi yang berat itu jauhnya cinta kita itu terpisah dari orang-orang yang kita cintai. Hanya mbak nanti bagaimana Taiwan itu bener. Jadi arep nakal ya bisa, arep baik ya bisa,
Arab bendino keluar ya bisa, Arab apa bisa. Tapi saya yakin tujuanmu bukan itu. Tujuanmu yaitu ingin mensejahterakan keluargamu. Jadi jadikan fondasi utama yang berangkat ke luar negeri itu karena ingin mensejahterakan keluarga, karena cinta yang besar pada suami, cinta yang besar pada anak, jenengan ikut berperan serta membantu suami walaupun bekerja dan mencari nafkah bukan tanggung jawab sampai, tapi karena cinta saya yang besar pada suami, saya ikut membantu suami mencari nafkah, saya ikut membantu suami ingin mensejahterakan keluarga ini, karena walaupun saya seorang istri, saya yakin dan sadar bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga ini juga tanggung jawab bersama. Aku tak paksa kaya apa bojoku takon kerja nang Indonesia 24 jam, belum tentu menghasilkan 5 juta setiap bulan. Lapangan pekerjaan apa? Karena sulit, kecuali lek di sini itu usaha. Usaha juga kadang harus bangkit jatuh, bangkit lagi jatuh dan sampai bertahan. Di Indonesia bekerja tidak mudah. Jadi nanti jenengan bekerja di luar negeri, bekerja harus apik, dimanfaatkan dengan baik, dibangun dengan baik, bahwa apa yang dipercaya majikan mengambil jenengan, yang di majikan berharap jenengan bisa membantu mereka, ya bantu nah. Jenengan harus diberi amanah dengan pekerjaan jenengan, itu sampaikan tugas-tugas dengan baik. Bekerja tanpa diawasi, tanggung jawab tidak harus diminta. Ya, orang kudu dijaluk tanggung jawab. Majikan menggaji sampean bukan untuk tugasnya mengawasi. Iki kok kerja apa? Ada atau tidak ada majikan, bekerjalah dengan baik. Tanggung jawab tidak harus diminta, mana hasil pekerjaanmu. Tetapi ini saya sudah mengerjakan semua tanggung jawab saya dengan ya, dan disiplin juga wajib ya. Ya, tidak boleh seenaknya sendiri. Oke, siap? Siap. Harus cinta pada keluarga ya. Iya. Desti, pesanku lek kamu punya uang, bojomu kondang nusul ya, kondang daftar ini. Anakmu ganti bonus, aku wedi lek awakmu oleh. Soalnya polane surah karu-karuan ini. Ya beneran ya, karena kamu masih muda sekali. Bener, jangan bilang 5 tahun, sudah 5 tahun. Alah, 10 tahun, banyak sing bubrah 5 tahun, Des. Iya, Mi. Ya. Iya. Ya, jadi nanti dibangun komunikasi yang bagus. Sampaikan pada suami, saya bekerja di luar negeri, jaga kepercayaan saya dengan baik. Saya bekerja di luar negeri ini adalah untuk membantu jenengan. Untuk membantu jenengan mencari nafkah untuk keluarga. Karena saya sadar bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga ini juga menjadi tanggung jawab saya. Saya pengen saya dan anak-anak itu hidup dengan lebih sejahtera, ekonominya cukup, apa-apa ada. Saya ingin hidup yang sejahtera. Makanya saya membantu jenengan, karena gaji di Indonesia tidak dipungkiri itu gajinya lebih sedikit, dan di sana kalau jenengan itu benar-benar bisa memanfaatkan, berkembang mulai perekonomian itu lebih pesat. Gajinya di sini 2,5-3 juta paling maksimal, di sana 10 juta. Sama saja bekerja 3 bulan, 4 bulan, sama saja kamu di sini kerja 4 bulan, 5 bulan, di sana 1 bulan. Jadi bisa dihitung waktu itu kamu memanfaatkan dengan baik. Ya. Tuh, ya. Jadi pengen bagus ya jone neko kuwi mang. Lah kamu nanti neko-neko sing tok nggih dandan, tok nggih apa, tok nggih apa, akhirnya nanti uangnya berkurang. Fokus ndang teko tujuan, aja menggak-menggok. Ibaratnya kita mau menaiki tangga, tujuanmu munggah apa mudhun wong urip ki? Naik nih. Naik ya. Tujuannya naik derajat. Besok kamu sugih itu wong tuamu ya bangga. Itu nanti semua orang akan menghormati orang tuamu juga. Ya. Jadi kalau sampean itu bis mau naik itu cukup ujian ya akeh. Yang pertama mau naik itu dibangun fondasinya itu tadi. Keluarga, cita-cita. Ya, cita-citamu apa tadi? Ingin mensejahterakan keluarga, ingin membahagiakan keluarga. Cita-cita utama, dan ada cinta yang besar pada keluarga. Ketika mulai naik orang satu banyak. Dia 1 juta, 50 juta, 60 juta naik Taiwan merasa banyak, jangan. Di Indonesia ini kamu punya uang 60 juta mau kerja apa sih, bingung. Benar. Jadi jangan merasa kaya, jangan merasa ojo kembali. Ketika sudah mulai naik rasa kembali, tetaplah punya sikap-sikap yang baik. Tetap dihormati suaminya. Dia 1 juta neng kene neng bojone ganceng nih. Neng anak kasar enggak boleh. Anda ada seorang ibu itu contoh buat anak-anaknya. Lek pengen anakmu apik sama ya apik, oh sayang anakmu. Walaupun kan jarak, saya bagaimana menyayang. Ada video call, disampaikan anak-anak jangan lupa sholat, doakan bunda di sini bekerja untuk kalian. Sampaikan, bangun komunikasi yang bagus. Pastikan Anda mendengar suaranya, pastikan Anda video call dengan
bekerja di luar negeri, wanita manapun tidak ada yang mudah tinggal di rumah orang lain sebagai pembantu rumah tangga. Tapi jenengan harus bersyukur. Banyak orang yang ingin bekerja sebagai pembantu di rumah tangga sebagai TKW, kadang unfit, kadang anak urane sing jogo, jadi bersyukur. Ya, ojo nek kono nyawang, bojone malah rada ireng nek kene putih-putih. Bojone nek kene ireng ki yo ngrumat anakmu kuwi mang, nek kene yo sik kerja yo ngrumat anakmu, mulakno nek kene ki yo rada ireng. Nek kono koko karena mereka juga teratur hidupnya, makan, gajian, kerja. Mereka yang di luar negeri itu kenapa badannya bisa bagus, kulitnya bisa bersih, kulitnya bisa bersih. Itu karena makannya teratur. Nanti sama-sama juga bisa seperti itu. Nanti jangan lupa di rumah. Ya, bekerja yang baik, majikan. Kalau kamu bekerja yang baik di tempat majikan, maka keluargamu yang jelas lebih sejahtera. Orang tua ya bisa ngirimi. Yang jelas kalau di sini mungkin belum tentu bisa ngasih orang tua 1 juta setiap bulan. Tapi ketika di luar negeri bisa 500.000, bisa 1 juta. Orang tua juga senang. Ketika kamu bekerja baik di Taiwan di sini, nanti bekerja di baik di tempat majikan sini, nanti kesejahteraan keluarga yang jelas lebih. Dan kalian kalau berhasil bekerja ke luar negeri bukan hanya untuk anak, bukan hanya untuk suami, tapi untuk naik kelas jenengan sendiri. Karena jenengan akan berharga jika bisa menjadi orang yang sukses. Dan saya yakin wanita-wanita ini pernah merasakan bagaimana pedihnya tinggal di rumah mertua ketika nggak punya uang. Atau ada ipar-ipar mungkin seperti itu. Tapi kita tidak boleh ke mereka itu berprasangka buruk atau berpikiran tidak baik. Ini adalah memang saya, apa yang harus dihargai dari seorang saya. Kita akan berharga ketika kita sukses. Ya, kita fokus apa-apa yang bisa kita kendalikan. Ya apa tujuanmu? Kerja sing apik, uangnya dikumpulkan biar bisa sukses. Bekerja yang jujur. Jujur bukan hanya tentang omongan, tapi dalam waktu bekerja. Sing seneng tiktokan, ingat di sana digaji bukan untuk tiktokan. Di sana digaji untuk bekerja. Jangan menjadikan majikan sebagai konten-kontenmu tanpa izin. Tidak boleh. Ayo A, B, yo B. Dengan jujur kita akan memangkas masalah. Siap? Siap. Aja, itu saja pesan saya untuk jenengan. Sekalian orang-orang yang hebat, saya berharap pandangan saya tidak berubah. Desti sama Mbak Oti ini tidak berubah bahwa Anda mencintai keluarga jenengan. Jenengan berangkat ke luar negeri karena dasarmu ingin membahagiakan keluargamu, membantu suami mencari nafkah. Tidak ada yang memaksa Anda bekerja ke luar negeri. Sukses atau tidaknya kamu di sana ada tergantung bagaimana cara kamu bekerja. Tidak perlu khawatir kita itu nanti dapat majikan yang seperti apa. Selama kita baik, kita akan mendapatkan yang terbaik pula. Semangat, uangnya dikumpulkan, ditabung biar bisa naik kelas, biar bisa menjadi orang yang sukses. Karena kalau kita punya uang, kita akan berharga. Kalau kita bisa sukses, kita akan dihargai. Bekerja bukan hanya untuk suami, bukan hanya untuk anak, tapi ingin menunjukkan kualitas diri jenengan itu seperti apa. Kualitasmu apa ya? Kamu tunjukkan kamu bisa nggak menjadi orang yang sukses. Apa kamu akan menjadi orang-orang yang nakal saja? Bagaimana itu nanti yang menentukan adalah kamu sendiri. Ya, bagaimana kamu nanti menentukan masa depan adalah kamu sendiri. Tapi ingat, kalian ada tetap seorang ibu, tetap seorang istri. Tanggung jawab itu tetap punya tanggung jawab. Bangun komunikasi yang bagus dengan suami, bangun komunikasi yang bagus dengan keluarga, dan jenengan nanti bisa terwujud keluarga yang bahagia seperti tujuan jenengan, yaitu ingin mensejahterakan keluarga. Pulanglah ke tempat rumah yang sama dengan versi yang berbeda, dengan cinta yang sama juga, jangan berbeda. Ya. Tenang ya Desti. Desti ki ayu kayak kok mlesa-mlese. Desti janji ya Desti. Janji disaksikan. Kamu tuh cantik, masih muda, aku yang khawatir loh. Des masamu neng awakmu nggih. Nah, janji ya Desti, janji. Janji Desti, janji Desti, janji Desti. Janji neng suamimu. Seolah-olah ini kamu bicara sama suamimu. Janji kamu janji ke suamimu, ke anakmu. Bagaimana janji kamu pamitmu neng luar negeri sampai bojomu ngijeni awakmu ayu blongo-blongo ngono. Gak bisa minum. Enggak apa-apa. Janji. Bagaimana kamu sampaikan janji kamu pada suami kamu? Masani Pak Solikin saja. Nah, janji. Ya neng suamimu piye nek janji? Ke ayune yo kaya ngono. Pas. Udah nangis. Ora apa nangis kan janji yo. Aku lek ngantek awakmu blese tak setelne iki. Doain ya Mas, semoga di sana lancar, sehat, dapat majikan yang baik. Dan insya Allah saya janji bisa menjaga semua rumah tangga kita. Dan sampean nggih teng dalem nggih
Astagfirullahaladzim. Dijogo titip anak. Makasih. Gak bisa Ya, orang tua tak titip nih. Iya itu pasti Nah, udah jadi bilang titip, tadi bilang. Sekarang bilang. Titip anak, titip orang Titip tua ya, anak, titip Mas. ibu. Apa ya? Ya intinya dijaga lah semuanya sini rumah. Termasuk cinta sayang. Malu nih kalau di kamera. Ya termasuk cintanya dijaga ya. Jadi sampaikan itu nanti perlu disampaikan. Jadi jangan diempet karena dia ora iso membaca isi hati jenengan. Nanti sama rumah tangga itu ya terbuka. Kalau ada unek-unek disampaikan saja, jangan sampai menjadi unek-unek sing tidak disampaikan karena kita tidak tahu pasangan kita itu ngerti dengan kemauan kita secara diam apa tidak. Jadi nanti minta tolong kalau memang ada unek-unek, ada hal yang apa disampaikan biar nanti terbangun komunikasi yang bagus ya. Oke, terima kasih Desti dan Mbak Oti. Terima kasih sudah bersamai kami. Intinya ke depan sukses atau tidak tergantung pada jenengan sendiri-sendiri. Jangan lupa setiap usaha diiringi dengan doa. Ya, bagaimana jenengan bisa berdoa? Saya yakin wes orang sholat 5 waktu nanti ya mungkin dengan doa kita ibaratnya lebih baik diam daripada bicara yang tidak baik, tapi lebih baik lagi berzikir atau berdoa daripada diam ya. Nanti dalam setiap langkah, dalam setiap diam itu ojo sok ngrasani majikan, ojo sok ngelek-elek majikan, apalagi ojo sok tidak sedikit pun punya rasa tidak suka kepada majikan karena di tempat majikan itu jenengan mencari nafkah. Jenengan mencari nafkah yang tujuannya untuk kesejahteraan keluargamu. Jenengan di tempat majikan itu jenengan tujuannya mencari nafkah yang bisa untuk kasihkan makan untuk anakmu, untuk orang tuamu, bahkan untuk masa depanmu. Jadi mencari rezeki yang berkah, sing seneng lek mengerjani, sing ikhlas lek mengerjani. Karena seberat apapun pekerjaan ketika dikerjakan dengan ikhlas, dengan senang, itu jenengan nanti akan ringan rasanya. Dan kalau Anda punya rasa tidak suka, nanti akan timbul rasa kurang senang, kurang tanggung jawab dan lain sebagainya. Karena itu tandanya Anda kurang bersyukur. Si punya rasa terima kasih yang tinggi pada majikan sudah memberikan pekerjaan pada jenengan yang bisa nanti dengan bekerja yang baik, jenengan bisa meraih kesuksesan dengan bekerja yang baik, kesejahteraan keluarga akan naik. Ya, tidak ingin naik kelas tuh. Oke ya. Terima kasih, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah buat saya juga panjenengan. Semoga kita bisa menjadi wanita-wanita yang cantik, mandiri dan menginspirasi. Cantik ya cantik sak polane, sak toto laire, sak toto tingkah lakunya. Mandiri ya jenengan bisa menjadi wanita yang berpenghasilan. Setidaknya kalau kita punya penghasilan, kita menunjukkan kita kualitas diri kita seperti apa. Menginspirasi, setidaknya kita bisa menjadi contoh untuk anak kita. Kita ada seorang ibu, minimal jadi contoh nih anak yang ada. Alhamdulillah lagi bisa menjadi contoh buat orang-orang sekitar kita. Ya, semoga sukses, semoga nanti menjabat majikan yang baik ya, di sana lancar. Jangan lupa, pokoknya diiringi dengan doa. Ya, wis tak iring-iring tadi ya. Daripada bicara yang tidak baik, lebih baik diam. Tapi daripada diam, lebih baik berdoa, berzikir. Ya, pasti sukses ya. Semoga sukses ya. Minta maaf kalau ada salah. Semoga sukses. Minta maaf kalau ada salah. Ojo lali karo bojone karo anake Desti. Kok gak nek kono telung sase oleng dasar ayu pisan. Boten mi. Aja ya. Gitu nih mesakne anak bojone. Eling-eling lek ngeterin numpak motor kon grobokan rene. Anake numpak, anake dikempit kekeselen ngantek pucet, ngantek wah mesakne saya ya. Jadi ingat itu ada perjuangan bahwa suami kamu memang ada menemani kamu di masa-masa meraih kesuksesan ini. Ya, jangan sampai berpikir aku dewe, bojoku ora peduli, tidak, boleh. Harus cinta suami, harus cinta anak. Oke. Iya. Semoga sukses dan selalu bahagia. Oke ya. Dadah. Foto makin. Aku kenal Tommy. Tua. Ketika ya. Satu lagi. Zero. Kasih. Tunggu. Terima kasih. Tunggu ya Mas. Sukses bersama bareng-barengnya Pak Kim ya. Nanti tinggal itu.